Oktober 2025, sebuah momen bersejarah terukir dalam perjalanan pelayanan Gereja HKI, Huria Kristen Indonesia. Hari itu lebih dari 400 jiwa berkumpul, jemaat, penatua, pelayan, dan para tamu undangan bersatu dalam sukacita dan doa, bersama menghantar peresmian HKI Resort Lipo Sejahtera, sebuah tonggak baru dalam pelayanan agar gereja dapat hidup dengan semakin mengakar dan berdampak. Diramuti, jala dipargugui di Batama, resort na baruon, disadok perdalanan nipi aktivitas. Amin. HKI Resort Lipo Sejahtera menaungi 3 titik pelayanan, yaitu Jemaat HKI Lipo Cikarang, Jemaat HKI Sejahtera Cilengsi, dan pos pelayanan atau pospel HKI Sukatani. Bersama 3 titik pelayanan ini membentuk satu tubuh yang terdiri dari 161 kepala keluarga dengan 617 jiwa. Sebuah komunitas yang tumbuh di tengah keberagaman, namun bersatu dalam kasih Kristus. Struktur gereja HKI bersifat sinodal presbiterial
Artinya, setiap keputusan diambil secara kolektif melalui perwakilan dari tiap jenjang pelayanan. Dimulai dari jemaat sebagai unit terkecil, lalu resort sebagai penghubung antar jemaat, daerah sebagai koordinator wilayah, hingga sinode sebagai pimpinan tertinggi. Resort dalam konteks HKI bukan sekedar wilayah administratif. Keberadaan resort sangat penting sebagai sumbu koordinasi serta pengelola kegiatan pelayanan bersama, membina dan menuntun jemaat secara rohani, serta juga untuk tetap berlandaskan pada ajaran dan tata gereja dalam tiap langkah pelayanan.
HKI Resort Lipo Sejahtera dipimpin oleh Pendeta Boy F. Tampu Bolon sebagai Pendeta Resort bersama Sintua Agus M. Aritonang sebagai Sekretaris dan Sintua Ganda Sitomorang sebagai Bendahara. Sedangkan di tingkat jemaat, pelayanan dipimpin oleh Sintua Oscar Nainggolan di Lipo Cikarang, Sintua Janes Hasibuan di Sejahtera Cilengsi, dan dipimpin langsung oleh Pendeta Resort di Pospel Sukatani. Diharapkan dengan diresmikannya HKI Resort Lipo Sejahtera ini, koordinasi pelayanan antar jemaat yang dinaunginya akan semakin kuat dan terarah. Pembinaan rohani pun dapat lebih dekat dan relevan dengan kebutuhan jemaat. Kedamang Denang Shalom. Sekali lagi Shalom. Kedamang Denang, hari ini kita akan meresmikan ada 2 momen besar pada hari ini di resort kita. Pertama, peresmian resort Lipo Cikarang Sejahtera Cilengsi menjadi resort Naguk, resort penuh. Dan kemudian pelantikan pendeta dan majelis resort di resort kita ini. Karena itu ini momen sukacita. Amin. Amin. Hari ini kita akan meresmikan resort kita. Menjadi resort itu, Kedamang Denang, ada plus minusnya. Menjadi resort, apalagi settle-nya ini HKI Lipo Cikarang, dia Mang. Lipo Cikarang harus lebih teladan bagi jemaat-jemaat lainnya. Pagaran harus menteladani banyak hal dari settle-nya. Settle sebagai Lipo Cikarang sebagai settle harus tempat belajar bagi jemaat-jemaat yang kemudian lahir, berkembang atau menjadi binaan dari resort ini. Sehingga parhaldo misalnya dari Sukatani ada di sini ya Bang ya. Ya, Sukatani melihat bagaimana sih sermon yang benar dari Cikarang. Bagaimana sih sermon rapat yang benar, memutuskan sesuatu yang benar dari settle-nya. Settle itu punya tanggung jawab untuk mengajar, melatih jemaat-jemaat yang ada di sekitarnya. Bagaimana sih menambahkan jumlah umat untuk beribadah. Sehingga progresnya pada pertambahan jemaat setiap ibadahnya. Kalau sekarang ada 2 kali ibadah, ke depan mungkin jadi 3 kali ibadah. Jemaat Sukatani, HKI Cilengsi belajar bagaimana sih cara untuk meningkatkan jumlah yang beribadah sehingga akhirnya tingkat kehadiran ada di atas 80% setiap minggunya. Sehingga akhirnya kita sadar menjadi resort itu akhirnya adalah menaikkan level perparhuriawan kita Kedamang Denang. Sehingga akhirnya kita menjadi resort yang benar-benar menjadi alat Tuhan untuk menjadi saluran berkat dari Tuhan kepada banyak orang Kedamang Denang. Sehingga apalagi kita memang jaraknya agak jauh dengan Cilengsi misalnya. Cilengsi ada di Kabupaten Bogor, kita ada di Kabupaten Bekasi. Nah, jarak ini kemudian akhirnya membuat kita akhirnya Kedamang Denang terkadang tidak hitung-hitungan soal waktu dan budget yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan marhuria. Pasti dalam aktivitas beresort nanti karena ada jaraknya Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, akan ada pos-pos anggaran tertentu yang keluar karena memang itu konsekuensi dari sebuah resort dia. Maka Kedamang Denang selamat menjadi resort lah buat Lipo Cikarang Sejahtera Cilengsi. Plus minusnya pasti ada. Plusnya banyak sekali menjadi sebuah resort. Jadi ada sebuah video juga Kedamang Denang. Video ini tentang ada seorang atlet dia, Derek Redmond. Ini atlet dia. Atlet ini sudah dilatih menjadi seorang atlet yang tangguh dia. Di Olimpiade, kemudian atlet ini berlatih, tibalah pada waktunya pertandingan terjadi. Nah ketika pertandingan tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuat dia harus berpikir, memutuskan lanjut bertanding atau tidak.
Apa makna dari video ini dalam kehidupan Marhuria, Maresot? Kita lihat dulu video berikut ini. Kedamang Denang, persendiannya sakit, sehingga dia diperhadapkan kepada pertimbangan berhenti atau tidak dalam pertandingan itu. Tapi dia memiliki semangat seorang atlet. Semangat seorang atlet, jiwa seorang atlet itu adalah ketika start sudah dimulai, harus sampai ke garis finish Kedamang Denang. Dia tidak menyerah, bukan persoalan medali, bukan persoalan harus juara. Mental seorang atlet adalah harus menyelesaikan pertandingannya. Mental seorang atlet adalah harus sampai kepada garis finish Kedamang Denang. Seperti itu juga dalam kehidupan Marhuria. Seperti itu juga dalam kehidupan menjadi umat Tuhan. Sapalah kita pilih jalan kehidupan kita menjadi orang Kristen, umat Kristen. Dan itu kita saksikan secara sadar, secara benar. Ketika kita maka tidak pun haporsion setiap minggunya atau ketika naik CD, ketika kita malua, maka tugas kita adalah memiliki mental sebagai seorang atlet sampai kepada garis finish Kedamang Denang. Apapun tantangan yang kita hadapi, bahwa sampai kepada garis finish. Garis finishnya apa? Sampai Tuhan memanggil. Sampai kehidupan ini berakhir, kita pertahankan iman kita. Demikian juga kehidupan Maresot. Jangan nanti kita pikir kalau sudah jadi resort Kedamang Denang, yang pakai jubah ini menjadi malaikat-malaikat. Jangan kita pikir kalau sudah meresot, semua calon sintua, semua kaum ama, kaum ina, semua yang hadir di sini, semua akan menjadi malaikat. Pasti iblis akan menggoda. Pasti iblis akan menambahkan pergumulan, menambahkan perdebatan, pasti iblis akan menambahkan perbedaan-perbedaan di sekitar kita, sehingga terjadi begitu banyak tantangan di dalam kehidupan kita. Diresmikan menjadi resort bukan berarti otomatis kita menjadi naik level, kemudian menjadi malaikat-malaikatnya Tuhan. Tidak, Amangina. Akan ada banyak tantangan. Akan bahkan terus semakin dibuat iblis ada banyak perbedaan-perbedaan. Tapi seperti ilustrasi tadi, jangan menyerah. Amin. Jangan berhenti di pertandingan kita. Sapalah kita menerima tahbisan, sapalah kita menerima sebagai calon sintua, sapalah kita menerima sebagai pengurus lembaga, sapalah kita dilantik menjadi pengurus-pengurus Kedamang Denang, selesaikan sampai kepada garis finish. Yang sudah sintua, selesaikan pelayanan kita sampai saat ula atau honata, sampai kemudian kita emeritus nantinya. Itu finish kita sebagai partohonan, tapi finish kita sebagai orang Kristen adalah sampai kematian datang. Sebagai calon sintua, jangan mundur. Akan ada kita lihat nanti begitu banyak tantangan Kedamang Denang di meja sermon, di ruangan sermon. Tapi jangan itu membuat kita akhirnya tak mau ditahbiskan. Ada yang calon sintua di son, Solo ditahbis son, 3 tahun, nggak ada ya. Semua mau ditahbiskan ya, itu bagus sama nginang. Ya sebagai orang dewasa kita kan kalau kita mengiyakan menjadi calon sintua, maka kita mengiyakan kita diproses dan kemudian kita mengiyakan kapan waktunya tiba, kita ditahbiskan menjadi penetua Manginang. Sapalah kita sudah menerima dilantik sebagai pengurus lembaga, PPR Resort, PA Resort, PNB Resort, PNB Jemaat, sekolah guru sekolah minggu, PPR Jemaat, PA Jemaat, lain-lain, sapalai harus kita tuntaskan sampai kepada garis finish Manginang. Makanya orang Kristen itu dikatakan, Paulus mengatakan bermental atlet, selesaikan pertandingan kita di dalam kehidupan ini. Akan ada luka, sama seperti video ilustrasi tadi. Akan ada luka di tengah pelayanan kita. Akan ada luka di tengah-tengah resort ini ke depan Kedamang Denang. Itu adalah proses. Tidak ada resort yang berjalan mulus Kedamang Denang. Akan ada luka di hati dan pikiran kita. Kedamang Denang, kalau suaminya di sini sebagai sintua atau istrinya sebagai sintua, akan ada persoalan nanti akan dibawa ke rumah. Pada saat itulah pasangan suami atau istri dari penetua, anak-anak dari penetua, pada saat itulah butuh topangan kita mensupport mereka untuk tidak menyerah. Amin. Jangan menyerah, Amangina.
Kami juga pendeta tidak lepas dari situ. Tapi mental kita harus mental atlet. Mental yang kemudian tidak digendong. Tapi dengan kaki kita menyelesaikan persoalan-persoalan itu sampai kepada garis finish. Jadi Akadamang Denang, karena itu perlu sekali kita pahami bahwa ya berkali-kali kita sampaikan, gereja ini seperti bengkel sebenarnya. Ada perilaku-perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti sepeda motor yang rusak, sampai ke bengkel kan diperbaiki dia. Jadi gereja ini seperti bengkel, ya perilaku-perilaku yang buruk di masa lalu kita, di perilaku-perilaku yang salah, cara kita bicara yang salah yang dulu, perilaku yang salah yang dulu, cara hidup kita yang salah yang dulu, sampai di gereja jemaat itu harus menerima reparasi, atau kita menerima reparasi, diperbaiki. Memperbaikinya seperti apa? Ada komunitas yang saling membantu. Makanya menjadi sebuah resort, Amang Pendeta, program pembinaan warga gereja itu perlu diperbanyak dia. Bukan hanya persoalan hari Natalon, seragam PPR warna AHA. Bukan itu persoalan kita, Mang Inang. Tapi apa pembinaan yang cocok buat kaum ibu? Jadi kaum ama, nuansa apa pakaian kita nanti Natal? Bukan itu kaum ama. Tapi pembinaan apa yang cocok untuk kaum ama? Karena gereja yang bertumbuh adalah gereja yang terdiri dari ama-ama yang baik, ina-ina yang baik, PNB-PNB yang baik. Bagaimana supaya itu menjadi PNB yang baik? Ada pembinaan warga gereja, ada program namanya PWG ya Akadamang Denang. Jadi menjadi resort berarti memikirkan, memanage, mengelola bagaimana kita menjadi bengkel rohani bagi warga jemaat kita. Kita pikirkan apa yang cocok buat penetua kita. Oh seperti ini, kemarin sudah ada pembinaan kita buat. Dilanjut lagi edisi kedua, Mang Inang. Untuk PPR, apa PPR yang cocok untuk PPR kita? Siapa yang perlu kita panggil untuk melatih PPR kita? PPR kalau dikatakan pembinaan PPR berarti kepada pembinaan kaum ibu, kaum perempuan Akadamang Denang. Terbuka siapapun yang bisa mau bergabung di dalam hal itu. Namanya program pembinaan warga gereja. Untuk PNB, apa yang cocok buat PNB kita? Apa tantangan utama PNB? Oh sekarang tantangan utamanya adalah lapangan kerja yang semakin sulit. Maka gereja kemudian membuka inspirasi bagi kaum pemuda bagaimana menjadi bukan pencari lapangan kerja, tetapi menjadi pembuka lapangan pekerjaan. Bagaimana caranya menjadi entrepreneur? Ya kita panggil entrepreneur yang ada di resort kita untuk atau yang dari luar untuk membuka pikiran anak-anak muda kita menjadi entrepreneur dengan skill, dengan bakatnya masing-masing. Sehingga gereja kemudian bukan menjadi kumpulan pemuda-pemuda pencari lapangan kerja, tetapi pembuat lapangan kerja. Amin, Damang Guru. Itu target kita. Karena itu kita umat pemenang, Mang Inang. Umat pemenang. Bagaimana kita akhirnya, kan kita sudah dikasih hati pikiran. Dulu, Antoni Salim juga kan dulu sama seperti kita. Ciputra misalnya. Atau Bakri, atau siapapun. Itu kan orang-orang yang sama seperti kita. Bagaimana dia mulai memikirkan start untuk memulai usaha ke Damang Denang. Itulah bagaimana pemikiran apa yang sampai kepada dia. Akhirnya dia mulai berpikir membuka usaha. Dan kemudian akhirnya beranjak membangun usaha dengan jatuh bangun. Akhirnya menjadi berhasil. Dia juga manusia. Komponen hatinya sama seperti komponen hati kita. Komponen pikirannya, saraf-sarafnya sama seperti kita. Dengan komponen yang sama diciptakan Tuhan, bagaimana kita mencapai inspirasi yang dia miliki ya ke Damang Denang. Itu tujuan dari sebuah gereja. Bukan hanya sebagai tempat pengumpulan orang beribadah, tetapi juga menginspirasi orang-orang yang beribadah itu menjadi orang-orang yang pemenang di dalam kehidupannya sehari-hari ke Damang Denang. Jadi itu yang kita inginkan dari sebuah resort. Resort itu menjadi pusat pembinaan bagi warga jemaat kita. Jadi ke Damang Denang kita doakan resort kita menjadi resort yang maju. Resort yang maju bukan hanya persoalan membangun fisik perlu, tapi juga bagaimana memajukan manusianya. Memajukan manusianya, itu penting sekali. Sehingga akhirnya kita paham, Mang Inang.
kok capek benar gereja itu didirikan dengan semua perizinan-perizinannya. Kalau hanya sekedar untuk beribadah, Tuhan juga melihat bukan itu. Tuhan Yesus nggak pernah buat sinagoge ya Manginang. Dia melayani, dia nggak pernah mengumpulkan uang membangun sinagoge, rumah ibadah pada waktu itu. Dia nggak pernah membeli tanah untuk kemudian dibangun bait suci. Dalam masa hidup Tuhan Yesus tidak membangun itu. Tapi apa yang dia lakukannya? Mengajar, mendidik, dibawa ke gunung murid-muridnya, didik, dibawa ke bukit doa, didik, dibawa ke laut, didik, dibawa ke banyak tempat, di pasar, mendidik. Jadi membangun sumber daya manusia muridnya dia. Itu yang diinginkan Tuhan kepada kita, membangun sumber daya manusianya. Coba kita baca ayatnya Manginang. Tuhan gak pernah beli tanah bangun bait suci. Tapi dia mendidik pengikut-pengikutnya menjadi orang-orang tangguh, militan. Oke, sekarang kita perlu tempat untuk bait suci. Tapi jangan lupa, setelah ada bait suci itu, kembali ke misi awal, membangun sumber daya manusianya. Amin. Sehingga dari resort ini nanti banyak orang-orang yang berhasil. Amin. Anak-anak kita menjadi menteri misalnya. Anak-anak kita menjadi pengusaha-pengusaha baik. Dari mana dia dapat inspirasi itu? Dari gerejanya. Anak-anak kita menjadi orang-orang yang berhasil di TNI, Polri, Kejaksaan, atau kedinasan-kedinasan lain. Dari mana dia mendapatkan inspirasi itu? Dari gerejanya, Mangina. Kemudian ibu-ibu kita menjadi ibu-ibu yang baik, yang menjadi teladan di mana-mana. Dari mana ibu-ibu dapat inspirasinya? Dari gerejanya. Kemudian kaum ama menjadi kaum ama yang baik, usahanya berhasil, usahanya maju. Karena apa? Karena mendapatkan inspirasi dari gerejanya. Itu yang kita inginkan dari sebuah resort, sehingga resort ini bukan hanya seremoni berdiri, diresmikan, tapi kemudian sejak diresmikan menjadi sumber inspirasi. Ada banyak pembinaan-pembinaan yang lahir di resort kita ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari Dema Huria. So
Ketetapan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia nomor 400/PP garing 980 garing 9 Romawi garing 2025 tentang pembentukan dan penetapan HKI Resort Persiapan Lipo Sejahtera Lipo Cikarang Sejahtera Cilengsi menjadi resort penuh di Huria Kristen Indonesia. Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia membaca dan seterusnya menimbang dan seterusnya mengingat, memperhatikan dan menetapkan, memutuskan terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2025 Huria Kristen Indonesia Jemaat HKI Lipo Cikarang, Jemaat HKI Sejahtera Cilengsi dan Pospel HKI Sukatani dibentuk menjadi satu resort penuh dengan nama HKI Lipo Cikarang Sejahtera Cilengsi. Akhirnya Mang Denang, berdasarkan surat tugas dan kepercayaan dari Eporus HKI, kami akan meresmikan HKI Resort Lipo Cikarang Sejahtera Cilengsi. Mangasahon huasa na pinasahat ni Tuhan Yesus Kristus Tuhuriana, au mandok sadarion di Minggu 5 Oktober 2025 huresmihon ma Resort Lipo Cikarang Sejahtera Cilengsi gabe resort di Huria Kristen Indonesia. Go ahead.
Patuluhon, naolo doho mangaraduti ulaw ni siya nasaroha, gogo doho pikiranmu, akup ni naolo doho patupaw pardabu-dabuan ina ni ulam tu debata, turia, doho tu indukmu napasaton ulaw ni tuho, molo nang sadaroha mangoloy akan na upajojor odeng, di jolo ni debata do, di jolo ni huriaon, dogma alus muna. Tiga percaya waktu di Batama, anak bodoh di Badia, Ido Namanjo, memilih secara berpintar, saya doanya senohari Tuhan Imam, patupau do mangurah salunai. Mar hite-hite guarni de Bataama, anak dohoto di Porbadia, upatidang manang di hulantik mahamu, gabe pendeta resort Lipo Cikarang sejahtera Celingsi, di Patiur, di Parohai Jalau di Pargogoi Tuhani mahamu, mangula ulaon na pinasahat Tuhamu sedarion. Amin. Kedamang denang pada hari ini juga untuk membantu pendeta dan menjalankan tugas kemajelisan di resort yang baru ini, Resort Lipo Cikarang Sejahtera Celingsi. Kita telah lantik Majelis Resort dan Badan Pemeriksa Keuangan Resort. Selamat bertugas kepada Majelis Resort dan Badan Pemeriksa Keuangan Resort. Kita dukung pelayanan Nasidah Kedamang Denang demi kemajuan resort dan semua jemaat yang ada di Resort Lipo Cikarang Sejahtera Celingsi. Selamat bertugas buat semua yang telah terpilih. Tuhan memberkati. Langkah-langkah ke depan telah dirancang dengan cermat. Dalam 1 tahun pertama, kegiatan akan berfokus pada konsolidasi organisasi, pembentukan seksi pelayanan, pelatihan penatua, dan penetapan program tahunan. Dalam jangka menengah atau 3 tahun ke depan, resort akan memperkuat pendidikan kategorial, membina calon pelayan, membuka pos pelayanan baru di Kabupaten Bekasi, dan membangun sistem keuangan yang transparan. Serta dalam 5 tahun mendatang, resort ini diharapkan naik status menjadi resort definitif. Terdapat kerinduan untuk mendirikan pusat pelayanan sosial Pelita Kasih, membentuk lembaga pendidikan dan kursus bahasa Batak, serta menjadi resort yang mandiri, misioner, dan berdampak bagi masyarakat. Peresmian HKI Resort Lipo Sejahtera ini bukan sekedar seremoni. Ia adalah deklarasi iman bahwa di tengah dunia yang terus berubah pesat, Gereja HKI tetap hadir, bertumbuh, dan berkarya, menjadi bukti nyata bahwa kasih Kristus terus mengalir, menjangkau, dan menghidupkan jemaat untuk siap melangkah, melayani, dan menjadi terang di tengah dunia. Momen ini juga menjadi bagian penting dari doa dan harapan menuju HKI yang akan berumur 100 tahun pada 1 Mei 2027 mendatang. Las Roham OHKI. Selamat atas setelah menjadi resort HKI Lipo Sejahtera yang 3 gereja jadi disatukan. Selamat dan sukses HKI Sejahtera Lipo. Semoga Tuhan memberkati dan memberikan jalan yang lapang. Selamat atas peresmian Resort HKI Lipo Sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita sangat bahagia akhirnya Resort Lipo Cikarang Sejahtera Celingsi yang lama diperjuangkan dapat terbentuk dan diresmikan hari ini. Doa kita semakin solid jemaat kita untuk melanjutkan pelayanan di hari-hari ke depan. Saya sangat bangga sekali melihat gereja ini. Saya ikuti perkembangan sejarahnya dalam tempo yang singkat. Jemaat semakin bertumbuh, ya, dan yang tadinya belum resort, hari ini 5 Oktober tahun 2025 telah sah menjadi Resort Lipo Sejahtera. Harapan kedepannya bahwasanya tetap solidlah para pelayan gereja yang telah dikukuhkan satu hari ini untuk menjadi pelayan yang tangguh, yang kuat, yang semangat, saling menopang satu sama lain untuk bisa menyelamatkan jiwa-jiwa, mengabarkan Injil ke seluruh dunia, bahkan juga terjadi pengembangan dan pembangunan fisik. Bukan hanya secara fisik bangunan, tapi juga kerohanian secara iman, yang mandiri,
untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat bagi jemaat HKI Lipo Cikarang dan HKI Sejahtera Cilengsi menjadi satu resort dalam satu naungan di HKI sedaerah 12. Dan di kemudiannya mudah-mudahan dan kita berharap menjadi suatu gereja yang bertumbuh berkembang secara iman dan rohani semakin bertumbuh. Terima kasih. HKI Resort Lipo Sejahtera, Martuan.